Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kita di Madaniat Talk, terus menggali, Selalu selalu berimprovisasi. berimprovisasi. Alhamdulillah, kita sudah masuk di seri ke-9 nih, Ustaz. Dari Seri ke-9. ke-9 ya, Alhamdulillah. Setelah kemarin kita sempat ngundang narasumber yang luar biasa, Luar pulau ya. luar pulau. Itu Ustaz Kita Faisal, datangkan jauh-jauh dari dari Solo. Solo. Dan beliau saat ini sedang sibuk Ngumpulin cuan. Pelincuan. Ya. Masya Allah, semoga dilihat sama Ustaz harus Faisal kita ini. share nanti Nanti biar kita dia share tahu. sama Ustaz Faisal. Apa? Cuan itu dikumpulkan, asal setelah terkumpulkan dengan cara yang halal, diperuntukkannya juga ya, untuk yang baik. Untuk yang baik ya, Masya Allah, luar biasa. Harta itu kalau di tangan orang Muslim aman. Jadi pengantarnya. Jadi pengantar, dibawa mati. Dibawa mati bisa. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kabar gimana Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin amin wa iyyakum. Supaya kita bisa nanti lanjut lagi ke seri-seri Insyaallah. berikutnya. Baik, untuk seri kita pada kali ini kita akan coba untuk membahas hal-hal yang baru nih, Ustaz. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mencoba membahas beberapa isu, menanggapi isu-isu yang sedang viral, kemudian membahas hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman. Kali ini kita akan coba mengangkat tentang kisah ini, Ustaz. Ya. Nah, nanti kita akan coba dengarkan kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Maulana. Baik itu kisah-kisah yang ada di Al-Quran maupun yang ada di hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau saya yang disuruh cerita jelas nggak tahu nih. Insya Allah nanti kan kita akan coba dengarkan. Masing-masing ada kegemarannya. Ada bidang, ada kegemarannya, passionnya beda-beda. Masya Allah, luar biasa. Oke Ustaz, sekarang kita coba dengar kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Maulana. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu kita tanyakan langsung dengan Ustaz Arif. Monggo Ustaz, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini perlu kita terangkan di awal kepada seluruh penyimak podcast Madaniat Talk ya. Ini biasanya segmen baru yang coba kita rancang. Ini konsepnya baru benar-benar sebelum dimulai ya. Jadi ini segmen baru kita coba masih fresh from the open. Jadi kita coba menuturkan kisah-kisah yang kita harapkan kita bisa ambil ibroh manfaatnya, pelajarannya. Tentu kisah-kisah yang akan kita sampaikan dari mulai dengan episode ini dan juga episode-episode yang selanjutnya insya Allah. Ini adalah kita pastikan dari kisah-kisah yang mutawatir, dari kisah-kisah yang ada riwayatnya jelas, baik dari bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Nah, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Sohihu Qososin Nabawi. Nah, beliau menulis kisah-kisah sohih yang ada dalam Al-Quran maupun hadis yang dituturkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang sebenarnya semua bermula dari Al-Quran. Ada beberapa ayat yang lalu diperjelas, diperinci detailnya dalam hadis. Pada kesempatan ini kita coba menjelaskan bagaimana dialog seakan-akan di dunia maya. Kalau didengar orang mendengar ini akan seakan-akan tidak percaya karena dianggap imajinatif ya, hayalan belaka, mustahil, omong kosong, bullshit dan sebagainya. Karena mempertemukan dua sosok nabi yang mulia yang kita yakini sebagai nabi dan Rasulullah, yaitu Nabi Adam dan Nabi Musa. Masya Allah. Bertemu bisa, kan? Ya bertemu, dan ini kita bukan tugas kita untuk membayangkan bagaimana, di mana dan seperti apa, tetapi kita orang yang beriman ini selama syarat mengimani sesuatu itu selama dia bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bersumber daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih, Rasulullah Muhammad SAW pernah menceritakan kepada sahabat bahwasanya Nabi Adam itu pernah didebat, diprotes oleh Nabi Musa. Ini bertemu nih Ustaz ya? Ya bertemu. Tapi sekali lagi pertemuan ini jangan sampai membuat kita iman kita goyah atau kita malah kok bisa. Karena mengapa? Yang lebih dahsyat dari peristiwa ini pun ada. Banyak ya. Dan banyak. Kalau mau kita langsung ke
kunci dan pokok pangkal utamanya adalah kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Nggak usah Ya. bicara tentang Mi'rajnya dulu. Isra-nya saja Rasulullah Muhammad SAW itu mengimami seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Mengimami Mengimami. artinya makmumnya ada, imamnya ya ada. Jadi Gitu itu kan ya. dahsyat itu. Bertemu. Masya Allah, luar biasa. Allah ini penguasa segalanya. Tidak ada yang mustahil. Pemilik Ya. waktu, dia melipat waktu dan membangkitkan seluruh nabi dan rasul untuk menjadi makmum Rasulullah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Dan peristiwa Mi'raj pun Rasulullah dalam banyak riwayat dikatakan bertemu dengan nabi-nabi di setiap lapisan langit. Jadi luar biasa ya. Nah, jangankan hanya pertemuan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ini Rasulullah lebih dahsyat dari itu. Tapi kita pada kesempatan ini ingin menjelaskan bahwasanya, memaparkan, mungkin juga ada yang sudah pernah mendengar, kalaupun belum ya mungkin anggap ini sebagai informasi baru, yang sudah ya penguat saja begitu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam protes pada Nabi Adam. Kalau dipikir-pikir, ini kok bisa nih? Apa kurang adab atau kurang kerja? Gabut atau bagaimana? Kok bisa Nabi Musa ini protes kepada Nabi Adam? Kita sudah selesai pembicaraan tentang ini lintas dimensi ya. Kita sudah selesai ya. Sekarang kita cari apa sih alasan mengapa Nabi Musa ini protes? Karena kalau bicara masalah dimensi waktu sudah kita utarakan ya. Final itu ya. Kita hanya mengimani. Kok protes itu ada apa? Ternyata kalau ditelisik akarnya dan asal muasalnya, dapat dimaklumi Nabi Musa itu protes. Kenapa? Nabi Musa ini alaihissalatu wassalam itu adalah satu di antara nabi-nabi Allah yang ulul azmi. Ulul azmi itu artinya ya dia mulia, ya dia gigih, dia tekun, dia sabar. Karena memang diutus kepada Bani Israel. Bani Israel kita tahu adalah bani atau kelompok komunitas manusia yang sangat cerewet, keras kepala, angkuh, sombong. Itu saja sudah lelah ngurusnya itu, udah capek. Apalagi lawannya yang face to face, head to head adalah Fir'aun laknatullah. Jadi kalau dipikir-pikir Nabi Musa ini wajar dia protes. Dia ngurusin umatnya, kaumnya saja udah lelah. Berlawanan menghadapi rajanya lagi yang bikin kesel, yang mengatakan anna rabbukumul a'la. Jadi saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini kan luar biasa capek lelah. Karena itulah dia merasa beban yang sangat luar biasa. Tentu dia adalah seorang nabi yang sangat penyabar, tekun gitu ya, gigih. Tapi ada titik di mana dia mulai jenuh dan merasa ini salahnya Nabi Adam ini. Nah, begitulah kurang lebihnya itu ya. Bahasa gaulnya itu. Ini gara-gara bapak gue nih, daripada gara-gara kakek moyang gue. Kalau bahasa Lombok bilang bau baluknya gitu. Coba dia dulu nggak buat gara-gara di surga, ya kita ini nggak akan menghadapi Fir'aun, nggak akan ngurusin Israel. Masuk akal kan? Sangat masuk akal. Jadi kita pikir ini alasan mengapa alasan debat itu bisa diterima. Tetapi kata Rasulullah Muhammad SAW di ending atau penutup hadis itu, beliau mengatakan Adam mengalahkan Musa, membantah argumen Musa, dan Musa tidak mampu membalas. Itu diulangi 2-3 kali oleh Rasulullah SAW. Maka tentu menarik kita kaji apa sih gugatan yang disampaikan oleh Nabi Musa SAW kepada Nabi Adam, dan juga apa sih jawaban dari Nabi Adam ya. Itulah yang akan coba kita langsung aja nih Set, kira-kira. Nggak perlu dibuat part 2 nih. Gitu. Gak usah. Jadi jadi kita ingin sampaikan. Pertama, Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu sebelum menggugat Abul Bashar ini istilah untuk menyebut bapaknya seluruh manusia. Abul Bashar. Ya Abul Bashar, begitulah. Terjadi dialog. Wahai ayahku, wahai kakekku, wahai Adam alaihissalam, penghulu manusia, dipuji-puji dulu sebelum dijatuhkan. Ini etika debat yang elegan. Nabi Musa ini luar biasa. Engkau ini kan manusia pertama. Begitu, dipuji-puji. Engkau ini kan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung. Pertama, terus yang kedua, engkau Allah tiupkan ruhnya, bagiannya dalam dirimu, dalam jasadmu. Kemuliaan kedua. Yang ketiga dia bilang,
malaikat-malaikat disuruh sujud kepadamu. Wah. Weh, Dan yang istimewanya lagi ditinggikan sekali berarti ditinggikan ya. dulu sebelum dijatuhkan. Dan yang terakhir nih, yang nggak kalah hebat nih. Kamu nih, engkau ini begitulah. Ya, kita Hmm, tidak bermaksud menghinakan, menjelekkan. hmm. Ini dengan bahasa yang coba kita Biar bisa kita ilustrasikan terima ya gitu ya. lebih mudah saja apa visualisasinya. Setelah yang apa kau diciptakan, kau ditiupkan ruh, engkau malaikat disuruh sujud padamu. Oh, engkau enak-enak di surga. Nah, begitu kan? Ini sudah surga, Iya. kau bilang apa saja boleh. Satu pantangan saja masa nggak bisa. Gara-gara Oh kamu iya ngelanggar gitu. itulah saya jadi kamu dan keturunanmu diusir, termasuk saya nih. Ya, saya berhadapan dengan Firaun. Saya ngurusin Bani Israel yang cerewet, bawel gitu. Dan seluruh umat manusia itu dirugikan karena asbab. Nah, jadi ini 4 tuduhan di persidangan begitu ya. Ini kan sedang rame nih kasus ini kan. Iya, Ada kasus-kasus yang apa ya yang sedang rame sekarang sedang itu, yang viral. sedang viral nih. Jadi di sidang itu dihadapkan 4 tuduhan, tudingan. Apa dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun menjawab dengan jawaban-jawaban yang tadi seperti kita sampaikan. Rasulullah sampai mengatakan Nabi Musa tak mampu untuk membantah. Membalasnya. Jadi Membantah. dari 4 tuduhan itu Nabi Adam hanya menjawab 3 sebenarnya. 3 ini sudah cukup untuk membungkam, Menjawab menjawab semuanya. semuanya. Yang pertama dikatakan, ya benar, semuanya yang engkau katakan itu benar. Tetapi bukankah engkau, wahai Musa alaihissalatu wassalam, wahai anakku, wahai cucuku, begitulah. Hmm. Engkau ini adalah nabi yang menerima risalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ada risalah. Saya nggak punya kitab suci. Oh Engkau iya. menerima. Nah, mulai nih saling sanjung-sanjungnya udah dibanting. Saling saling menjatuhkan. saling menjatuhkan, tetapi cara elegan. Ini debat yang Mm-mm. kalau kita bisa ambil ibaratnya pelajarannya keren banget. Jadi engkau ini menerima risalah. Taurat itu diperuntukkan untuk tidak semua nabi menerima Mendapat kitab menerima ya. kitab suci. Ya. Jadi kalau dalam bahasa orang Yahudi mengatakan Ten Commandment ya. Jadi 10 10 perintah. perintah Tuhan itu dituliskan oleh Allah langsung dalam lauh, dalam batu-batuan yang itu menjadi panduan dan engkau dan umatmu begitu. Jadi engkau menerima itu dan selanjutnya kata Adam alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Ini adalah ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi engkau adalah uh, satu dari sedikit atau bahkan mungkin satu-satunya yang langsung Allah itu berbicara kepadamu langsung tanpa perantara. Jadi sampai digelari Musa itu kita tahu alaihissalam itu digelari kalimullah. Jadi orang yang juru bicara. bukan orang yang pernah berdialog langsung Berdialog dengan langsung, Allah. ya. Ini kan istimewanya apa? Luar biasa kan? Keistimewaan apa lagi yang lebih dari ini ya? Seakan-akan gitu. Jadi Ul Azmi dan seterusnya. Jadi dia bilang itu. Dan yang ketiga, kamu tahu nggak? Taurat itu udah berapa tahun dituliskan sebelum Allah menciptakan? 40 tahun. 40 tahun 40 tahun sebelum Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama, Taurat sudah dituliskan oleh Allah. Artinya firman Allah sudah termaktub dalam kitab Taurat. Dan tahukah kamu, ada di dalam Tauratmu, dalam kitabmu, dalam lauh itu yang mengatakan bahwasanya firman Allah, dan telah durhakalah Adam dan dia termasuk orang-orang yang sesat. Ada gak kamu jumpai? Oh iya ya, ada. Jadi begitu. Jadi ternyata Masya Allah, sebelum diciptakan Adam alaihissalatu wassalam, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Taurat dan juga ada dalam Al-Qur'an, bisa kita buka dalam surat Toha ayat 121 ya. Wa aso ya. Wa aso Adam rabbahu faghawa. Dan Adam telah durhaka kepada Tuhannya dan dia telah sesat. Nah, jadi itu ada di Taurat, di Taurat ya, Nabi Musa, dan ada dalam Al-Qur'an. Jadi lalu penutupan daripada 3 argumen itu dikatakan, layakkah, pantaskah engkau mengutukku, di mana Allah sendiri yang telah menuliskan takdirku dalam kitab yang diciptakan 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi dan ini ibarat kalau orang main catur itu sudah disekak ya, enggak bisa dia ngapa-ngapain. Jadi ibaratnya kayak dia protes ke Allah langsung ini, secara nggak langsung kan. Sejak saat itu
Nabi Musa mulai sadar, paham dan seterusnya tidak lagi menggerutu menjalani suratan takdirnya dengan baik. Ini jadi kita bicara juga bab takdir ini. Jadi dari sini kita tetap paham. Tapi sekali lagi jangan salah paham bahwasanya Nabi Musa itu Nabi Musa yang tidak tahu diri, yang mengeluh, yang naudzubillah bodoh dan sebagainya. Tidak. Nabi Musa tetaplah nabi yang mulia, nabi yang istimewa, nabi ulul azmi. Tidak semua nabi mendapat gelar julukan ulul azmi. Termasuk ketika Nabi Musa berdialog dengan atau bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam dalam surat Al-Kahfi, kenapa kamu bunuh, kenapa kamu lobangi, kenapa kamu gini-gini. Karena itu adalah ada hikmah di balik banyak tanyanya Nabi Musa. Termasuk pertanyaan-pertanyaan ini itu ada hikmahnya. Mengapa Nabi Musa itu kok bertanya? Orang kan logika sederhananya begini, bisa saja kalau tidak ada hadis ini pasti akan ada manusia yang berpikir juga, ini gara-gara Nabi Adam nih kita, gitu kan? Oh iya, bisa Makanya jadi sebenarnya ini ya. diwakili oleh Nabi Musa Masya Allah, ya benar agar sekali. terjadi pasti ada yang ngeluh nih. Pasti ada. Saya ini masuk penjara gara-gara sudah takdir, dan takdir saya di dunia ini karena bapak balok saya, karena kakek saya di sini. Jadi menyalahkan, ujung-ujungnya menyalahkan Nabi Adam, dan itu tidak dibenarkan. Ini kalau kita bicara iman kepada qada dan qadar takdir itu tidak dibenarkan. Jadi adanya protes keras yang dilayangkan kepada Nabi Adam dari Nabi Musa alaihi wassalam ini adalah bentuk ada hikmah, ya yang bisa menjelaskan ada maslahat besar. Ya, dan yang perlu kita garis bawahi ketika bicara kita tentang kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi bisa membatasi Allah itu untuk harus menghukum Nabi Adam itu dengan turun ke dunia, tidak harus. Jadi begini, maksudnya itu begini. Ketika Nabi Adam katakanlah bersalah atau ditakdirkan bersalah dengan skenario yang luar biasa, akhirnya memakan buah terlarang yang kita kenal sebagai Syajaratul Khuldi, buah daripada pohon khuldi yang di atas bisikan iblis di surga itu, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan dia menjadi asbab itu diturunkan. Nampaknya kan begitu. Padahal kalau kita korek, ini bab akidah. Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja, karena dia adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya, bisa saja memaafkan. Wahai Adam, misalnya begitu ya. Kasih kesempatan kedua. Kamu nih jangan nakal, jangan macam-macam. Ya udah, jangan diulangi ya. Oh iya. Kalau sudah begitu kan bisa saja Nabi Adam, ya Allah saya menyesal, saya mohon maaf, saya janji tidak akan. Bisa saja. Tapi lihat apa yang terjadi. Dari sekian banyak pilihan yang ada di hadapan, dan Allah maha mampu untuk memilih itu semua dengan maha bijaksananya. Kenapa harus diturunkan atau dikeluarkan dari surga ke dunia? Coba bayangkan. Padahal ada kemungkinan lain, Allah bisa memaafkan. Allah bisa saja melenyapkan Nabi Adam sehingga tidak ada generasi manusia, atau Allah bisa saja menjara begitu ya dan sebagainya. Tapi mengapa dari sekian banyak kemungkinan itu malah diturunkan? Tentu ada hikmah, ada maslahat besar. Kita pernah ceritakan, sampaikan, Allah ketika menghendaki sesuatu itu ada kalanya atau kadang-kala juga ada turut serta manusia untuk berbuat sesuatu untuk terjadinya. Jadi Nabi Musa ketika membelah lautan itu Allah ilhamkan untuk mengetukkan atau tongkatnya begitu ya, sehingga terbelahlah gitu. Padahal tanpa Nabi Musa mengetukkan tongkatnya pun Allah tinggal bilang selesai, kun selesai. Atau gak usah belah biar nyebrang, gak usah. Allah langsung angkat, hilangkan simsalabim, belum kun. Terbangkan tiba-tiba muncul di seberang, ini kan sangat bisa. Tetapi kenapa ada proses? Biar ada ikhtiar manusia. Jadi mukjizat yang kita saksikan yang sangat masyhur itu adalah perpaduan antara ikhtiar manusia, ada ketukan tongkat, ada jalan nyebrang melawan ketakutan. Coba bayangkan Anda berjalan di antara air itu kan mengerikan, menakutkan sekali. Itu nggak masuk akal dan bisa kita bayangkan. Kira-kira berani nggak? Tiba-tiba di tengah terus kita putus atau dia turunin. Itu kan ikhtiar manusia, tapi juga ada pertolongan Allah. Itu perpaduan. Sama seperti Allah menghendaki keluarnya Nabi Adam atau itu adalah asbab saja. Mudah saja dibuatlah skenario seakan-akan. Makanya kita nggak boleh menyalahkan Nabi Adam. Tapi Nabi Musa tetap Nabi yang mulia, jangan sampai salah paham bahwasanya bisa saja ini pertanyaan ini menjadi asbab munculnya hikmah. Jadi kita mengerti ada
maslahat, ada apa ya, ibroh besar. Nah, Pelajaran ini besar pelajaran dari situ ya. yang paling besar tentang takdir sebenarnya ini. Nah, jadi kalau sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa ngelak Ya, ya karena begitu. memang sebenarnya tujuannya mungkin untuk ke Iman, bumi gitu ya. ya emang Tapi sudah dibuat dibuat skenario seperti itu. skenario, ada pelanggaran begitu ya, Heeh. ada pelanggaran yang Nabi Adam sendiri tidak bisa mengelak. Iya, karena Dan kan udah takdir. disitulah hikmahnya kita tuh nggak boleh tergoda oleh setan. Kita harus taat pada Allah. Ya kan banyak kan kalau kita Iya, ngumpul. heeh. Tapi yang besarnya adalah wallahu alam. Tetapi kita bisa kalau kita buat kita kupas, kita kulit sesuatu, ternyata taat pada Allah itu adalah keharusan. Nggak boleh terbuai dengan bujuk rayu setan. Jadi apa yang menjadi pantangan Allah tinggalkan, apa yang menjadi perintah Allah ya lakukan. Lakukan. Jadi seperti itu. Ini sebagai renungan juga ternyata perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa ini ternyata luar biasa. Mewakili umat manusia lah. Mewakili umat manusia dan terjawab sudah menjadi misteri Iya, mengapa kita tidak boleh menyalahkan Nabi Musa, Nabi Nabi Adam. Adam dan juga tidak boleh meremehkan dan merendahkan Nabi Musa dalam waktu yang bersamaan. Jadi Nabi Masya Musa Allah, ini luar biasa sekali. Salah satu nabi yang cerdas. sangat cerdas. Kan makanya ketika ketemu Nabi Khidir gitu ya. Ya, insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman. Ternyata dari satu ayat, ya bahkan cuma satu ayat ini Iya, saja. sepotong malah tuh. Cuma Wa potongan ya. Adam Rabbuhu Faghawa, ini potong ayat 121 surat Toha. Surat Toha Di dari ujung lagi, di ujung. dari potongan ayat ini bahkan bisa muncul hadis yang Hadis sangat yang sangat panjang, yang panjang. luar biasa tadi Dan kalau kita saya dengar kira dari ceritanya Ustaz Arif, kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa bahwa intinya adalah bagaimana supaya kita tidak selalu mungkin dulu kita pernah bertanya-tanya, coba dulu Nabi Adam tidak melanggar memakan gitu buah ya. huldi Kita ya, masih di jadi kita surga kan gitu ya. di surga semua. Iya. Ya biar terjawab lah jadinya di pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada teman-teman atau siapa yang sempat bertanya seperti itu, ya jadi jawabannya ada seperti itu. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran atau ibroh yang bisa kita ambil sesuai katanya Ustaz Arif tadi, bahwa kita tidak boleh merendahkan Nabi Musa. Mungkin karena bertanya begitu, kenapa sih menggerutu dan seakan tidak jelas gitu ya. Jadi memang ada pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kisah debatnya antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Masya Allah. Mungkin dulu Ustaz ada yang mau ditambahkan terakhir? Ya, ada beberapa poin tambahan selain yang sudah disampaikan tadi. Misalnya begini, nah ini pelajaran secara manusiawi, kita itu kalau pengen debat, pengen bantah orang tuh harus tahu diri. Tahu diri siapa kita, ilmu kita seperti apa, posisi kita bagaimana, persiapan kita, dan siapa yang kita lawan. Sama sekali tidak bermaksud menjadikan Nabi Musa sebagai kambing hitam, tidak. Tapi ini adalah kalau dikiaskan dalam kehidupan pribadi kita, keseharian itu. Kalau kita mau debat tuh pikir-pikir dulu, nih orang kira-kira akan ngebantai saya atau saya skakmat gak nih? Itu pelajaran itu. Jadi nggak boleh asal maju gitu, kita harus persiapkan. Dan memang debat ini memang tidak dianjurkan dalam agama kita kecuali melahirkan sebuah maslahat yang besar, termasuk seperti ini. Jadi keberanian Nabi Musa ini patut diacungi jempol justru. Jadi protes karena mewakili, banyak yang terwakili. Ya mungkin karena ditahu juga ya. Mungkin nanti akan pasti. ada yang Jadi pertanyaan-pertanyaan justru kalau kita lihat ya dari wamal ladzatu ba'da tabi, jadi dalam sebuah tayan bahasa Arab, jadi kadang tidaklah kenikmatan itu bisa sampai kita nikmati di titik terindahnya, ternikmatnya kecuali setelah ketaatan. Orang berpuasa, berpeluh gitu, capek, dia akan merasa nikmat sekali ketika berbuka. Orang ketika kerja, dia akan merasa nikmat ketika dia berhasil. Di dunia ini kita emang ujian, kita diuji di surga lah kita akan mendapatkan balasan. Jadi ternyata memang dunia ini adalah darul imtihan, tempat kita diuji. Sebab justru kalau dipikir kacamata sufi, kita bersyukur kepada Nabi Adam. Jadi setelah di ujian itulah akan menikmati. Coba seandainya kita tidak ada proses di dunia, tidak ada usaha untuk bisa ke surga, itu saya rasa orang tuh akan bisa menikmati terang itu karena tahu gelap. Benar. Jadi kegelapan itu akan terasa menyeramkan dan terang itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, dirindukan kalau emang ada gelap. Jadi paham kan maksudnya? Jadi coba bayangkan kalau kita tiba-tiba di surga, semua tersedia, tanda tantangan. Jadi
sampai ada tuh yang sering dikutip oleh Najwa nih, saya lupa ini pendapat siapa. Kehidupan yang tidak tidak ada tantangan atau gimana gitu, tidak pantas untuk diperjuangkan. Jadi Benar. quote-nya itu nanti kita cari sama-sama ya. Ini karena terlintas di pikiran. Jadi hikmah-hikmahnya seperti itu, di antara kita berterima kasih pada Nabi Adam, keberanian Nabi Musa kita salut, kita respect, dan juga bicara takdir ini harus kita yakini sebagai orang yang beriman, itu memang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada takdir yang memang sudah secara umum ya, ada bisa kita ada mubrom nih yang sudah ditentukan, maktub di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa berubah. Termasuk contohnya tadi adalah ketetapan Allah untuk bagaimana Nabi Adam dikeluarkan begitu ya dari surga, sempat durhaka dan dia tersesat, akhirnya dikeluarkan. Sebab itu dia dikeluarkan dari surga. Padahal banyak sekali pilihan yang bisa dimungkinkan dipilih oleh Allah, tapi Allah memilih apa yang Ia mau dan Ia kehendaki. Jadi ada juga yang takdir mu'allaq artinya yang masih bergantung atas ikhtiar manusia. Orang tuh dapat rezeki sudah ditentukan, tapi dengan dia berikhtiar ada kemungkinan bisa dapat lebih banyak. Ada yang kalau malasan sedikit dan sebagainya dia bisa lebih sedikit dan seterusnya. Jadi takdir, iman kepada takdirnya harus kita yakini sepenuhnya, seutuhnya, semantepnya begitu. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan dari hikmah yang sebenarnya luar biasa ini. Luar biasa. Dan insyaallah kita akan berjumpa mungkin di kisah-kisah yang selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa ya. Jadi itu dulu Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Semoga dengan penjelasan tadi, dengan kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arif tadi, bisa menambah pengetahuan kita, minimal terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak-benak kita. Ini gitu dulu Ustaz. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Insyaallah nanti kita akan ketemu di Madaniyah Talk seri yang ke-10. Insyaallah. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih banyak atas kisah-kisahnya, atas materi yang sudah disampaikan. Insyaallah. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madaniyah Talk terus menggali, selalu berimprovisasi.